Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya kedua buku ini ya, ini dua-duanya buku aku. Jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini beda ya. Kedua buku ini insya Allah bisa bikin semangat sholawatan. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau ke admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman juga bisa klik link di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini kita kasih nama Uti aja ya, karena mbaknya minta namanya disamarin, ini jadi nama Uti aja. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, saya Uti dari Sulawesi Selatan. Awal kenal salawat itu dari VT Mbak Mel melalui Instagram. Jadi saya membiasakan diri untuk mengikuti semua yang Mbak Mel sampaikan melalui konten-kontennya Mbak Mel. Pas saya kenal sholawat, emang hidup saya lagi sulit-sulitnya Mbak. Saya habis kena tipu arisan. Saya juga terjerat kasus hutang karena untuk nutupin arisan yang sebentar lagi seharusnya saya terima. Hidup saya waktu itu tiada hari tanpa tagihan, rasanya udah putus asa. Karena hubungan dengan suami juga kurang baik akibat kejadian ini. Sementara posisi suami waktu itu juga lagi down banget. Kondisi pekerjaannya semua tidak baik-baik. Tapi setiap lihat VT Mbak Mel selalu kembali semangat dan berusaha nembusin 1000 sholawat per hari. Singkat cerita, setelah 4 bulan perlahan-lahan hutang mulai bisa terbayar. Aku semakin semangat sholawat dan mencoba hafalin munjiat walaupun tidak kerja sama sekali. Tapi rezeki selalu aja ada, sampai pada akhirnya udah 1 tahun kenal sholawat. Alhamdulillah keadaan ekonomi makin membaik. Walaupun kondisi suami masih belum stabil, tapi selalu ada nikmat Allah yang mencukupi keperluan sehari-hari kami. Pernah sebelumnya saya hanya ada modal 300.000 dan coba jual-jualan kue brownies. Ku coba-coba open PO dan tetap istiqomah salawat tiap hari, tiap malam. Hasilnya sangat luar biasa, di luar ekspektasi Mbak Mel, sampai saya bertahan di bulan kelima jualan kue dengan banyak varian dan menu-menu jualan baru. Masya Allah. Karena salawat yang Mbak Mel ajarkan ini hidup rasanya lebih berharga Mbak. Terima kasih banyak. BTW saya sudah beli juga bukunya di Gramedia. Bukunya aku baca hanya 2 malam udah selesai. Ya ampun, ngebut banget ya Mbak. Terima kasih untuk motivasinya Mbak Mel. Saya sangat bersyukur atas beberapa salawat yang saya kenal melalui Mbak Mel. Kadang ya saya suka mikir besok semoga ada yang beli sampai habis, dan alhamdulillah setiap hari jualan saya selalu sold out. Masya Allah. Bahkan ada juga nih Mbak Mel tempat ke ngehutang tahun lalu ke temen. Aku ngutangin dia waktu itu 2 juta dan aku janji akan bayar bulan 11. Ini pas udah masuk bulan November, tiba-tiba dianya nelpon. Dia bilang gak usah dikasih dulu, pakai aja dulu buat modal, nantilah kapan-kapan. Kalau usahanya udah jadi toko. Masya Allah, baik banget temennya. Masya Allah banget Mbak Mel. Padahal pas waktu itu saya hanya bisa pasrah dalam hati aja. Ya Allah, mudahkanlah hamba membayar kewajiban ini tanpa ada masalah sedikit pun. Tahu-taunya dia yang punya uang yang ngabarin dulu. Sebenarnya masih banyak Mbak, tapi ini yang paling dan sangat berkesan yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel. Semoga Allah senantiasa mudahkan urusan-urusannya dan lancarkan rezeki serta diberi kesehatan bersama dengan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya Mbak ya. Mbak Uti di
Sulawesi Selatan. Masya Allah, mana teman-teman ibu-ibu, para ibu rumah tangga yang bingung, pengen deh punya penghasilan sendiri, pengen deh kalau punya duit sendiri kan enak, mau sedekah bebas ya nggak, mau ngasih orang tua, ngasih keluarga bebas gitu kan, karena uang sendiri gitu loh, nggak beban. Anak minta beliin jajan ini jajan itu juga bisa. Mana ibu-ibu coba ngacung ya, ibu-ibu coba deh baca sholawat. Kalian mungkin bingung nih mau usaha apa, terbentur modal, mau bikin kue sama kayak Mbak Uti, aduh bingung Mbak, nggak bisa bikin kue, mau masak juga aku nggak bisa masak, apa sih yang ibu-ibu bisa? Ya jadi masak nggak bisa, kerjaan nggak ada, modal nggak ada, terus bisanya apa Bu? Jadi nih ibu-ibu jangan berkecil hati, baca aja sholawat, perbanyak sholawat sambil cerita sama Allah, ngadu sampai kayak kita curhat. Ya Allah, pengen deh punya penghasilan sendiri, gimana ya Allah caranya, hamba bingung, mau jualan juga bingung jualan apa, nggak ada bakat, nggak ada modal, tolongin ya Allah. Begitu terus, tapi harus sabar ya, jangan baru ngomong sama Allah hari ini besok mau langsung kabul, sabar. Datang terus ke Allah, datengin terus Allah, minta tolong sama Allah, baca sholawat, nanti Allah akan bukakan jalan. Entah tiba-tiba ibu-ibu tangannya dijadiin tangan ajaib yang ketika bikin kue, bikin makanan itu jadi lezat banget. Entah tiba-tiba ada yang ngasih modal, entah tiba-tiba ada yang ngasih kerjaan, tapi kerjaannya itu bisa dikerjakan dari rumah. Pokoknya banyak banget cara-cara Allah yang luar biasa buat ibu-ibu nantinya. Cobain ya, baca sholawat. Apalagi teman-teman yang baru ngamalin nih, yang baru pertama kali tahu sholawat, yang baru nonton video ini, ayo coba sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Terserah kamu. Berapa banyak? Tidak ada jumlah khusus dalam sholawat, tapi minimal kalau aku boleh kasih saran 1000 deh. Sholawat apa? Ya udah yang pendek gak apa-apa. Sebenarnya semua sholawat sama ya. Kamu mau baca Ibrahimiyah, Nariyah, Munjiat, Adrik, ini terserah. Ya, tapi kalau mau yang paling gampang ya sholawat Jibril. Itu juga dahsyat loh. Itu juga bikin rezeki lancar loh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kapan bacanya? Tiap habis sholat, sambil masak, sambil nyuci, sambil jemur, sambil nyetrika, sambil jemput anak, sambil ke pasar, sambil ngapain aja, sampai mau tidur juga baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Dahsyat. Berubah, hidup kita tuh ntar berubah. Gak cuman hidup yang berubah, gak cuman ekonomi yang berubah, diri kita berubah. Ke wajahnya jadi berseri-seri. Jadi banyak yang bilang, loh kok kamu pakai skincare apa? Kamu kok jadi kelihatannya kok jadi lebih muda. Banyak banget tuh kejadian yang seperti itu teman-teman. Dari teman-teman yang bersolawat. Nanti tiba-tiba juga kok pokoknya berubah, hati kita berubah, cara berpikir kita berubah. Ya kalaupun kita masih suka emosi sama anak misalnya ya, ya namanya juga bocah ya, bikin kesel terus ada aja bawaannya. Tapi perlahan-lahan, walaupun gak langsung hilang, perlahan-lahan kita bisa mengendalikan emosi kita. Tuh, Masya Allah banget dah, dahsyat banget dah salawat itu mah, kan jangan ditinggalin. Ya Masya Allah banget tadi Mbak Uti ya, akhirnya bisa punya usaha dan browniesnya tuh laris banget, setiap hari habis. Ya Allah, teman-teman yang bisa bikin brownies mana? Coba bikin. Atau kalian bingung mau masak apa, mau bikin jadi mau ngikutin Mbak Uti mau coba bikin kue taruh di warung atau open PO. Belajar juga, ini namanya ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya baca salawat, ikhtiar buminya kalau memang kalian yakin mau jualan kue, kalian mulailah untuk bikin. Kalau misalnya modalnya nggak ada, minta sama Allah, ya Allah hamba mau belajar bikin kue, ya Allah kasih hamba modal. Nanti dikasih kok, sabar ya, tapi ya kasih modal, beli deh bahannya. Misalnya mau bikin brownies kayak Mbak Uti, cobain sendiri dulu. Jangan kepedean juga, kita para pedagang jangan kepedean, khususnya makanan. Jangan terlalu pede dengan makanan kita gitu loh. Kita coba dulu, enak nggak? Di lidah kita enak nggak? Kalau di lidah kita B aja, ya belajar lagi gimana caranya sampai ini makanan enak. Kalau enak itu dicari orang. Udah enak plus yang bikinnya rajin salawatan, itu dahsyat banget hasilnya. Ya teman-teman, jadi selain ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Kalau misalnya teman-teman, Mbak aku nggak mau jualan Mbak, aku nggak bakat jualan, aku bisa nggak Mbak baca salawat aja tapi ntar ada rezeki lancar? Bisa kok, baca aja dulu. Ya istiqomahin, nanti tahu-tahu rezekinya lewat suami, entah lewat orang tua, lewat anak dan lain-lain.
Cobain teman-teman istiqomah baca sholawat. Atau teman-teman mau baca munjiat, yuk kita sama-sama baca munjiat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mohon maaf ya, suara motor lewat ganggu aja. Doain ya, suatu hari nanti aku bisa punya studio sendiri yang kedap suara. Jadi kalau bikin video tuh nggak ada suara motor lewat, suara abang-abang lewat. Amin, aminin ya teman-teman. Yang pakai AC jadi dingin, nggak gerah kayak gini ya. Masya Allah banget nih teman-teman, dahsyat banget. Salawat itu jangan males. Ayo teman-teman baca salawat, jangan males ya. Lawan malesnya, mau berubah nggak hidupnya? Kalau teman-teman hidupnya mau berubah, jangan males dong baca salawatnya ya. Dan jangan gentar ketika ada orang yang tidak sepaham bilang nggak boleh tuh bid'ah baca-baca salawat. Baca salawat pengen hidupnya berubah, baca salawat pengen utang lunas, nggak boleh tuh, udah baca aja. Dia yang ngomong begitu bisa bantu nggak gitu loh. Udah baca aja. Orang boleh kok, janjinya Allah ketika kita bersalawat, Allah akan bukakan 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Tuh, langsung aja baca salawatnya. Banyak juga loh orang-orang yang tidak mau bersalawat, bahkan merendahkan kita. Apaan sih loh, salawatan karena pengen mobil, salawatan pengen rumah, salawatan pengen utang lunas, pengen kerjaan, pengen jodoh, apaan sih? Doa tuh salawat tuh jangan dikait-kaitkan dengan hajat dong. Gak boleh tuh, dosa tuh salawat itu harus karena lillahi ta'ala. Tapi ujung-ujungnya yang ngomong begitu, ketika susah minta tolongnya kemana? Ke manusia. Cari pinjaman sana sini, minta belas kasihan sana sini. Itu yang salah tuh begitu. Daripada kita cari pinjaman sana sini, mending minta ke Allah. Daripada kita cari belas kasihan orang lain, mending minta belas kasihan Allah. Iya, Allah mah baik banget, gak ngecewain kita. Makanya udah ayo semuanya benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Insya Allah satu persatu hajat kabul. Amin, amin. Masalah juga satu persatu selesai. Makasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi teman-teman. Semoga rezeki kalian barokah. Semoga doa-doa kalian segera dijabah ya. Utangnya pada lunas, amin. Dan semoga kita doain Mbak Uti lancar rezekinya, segera lunas utangnya. Masya Allah banget ya. Sama temennya tiba-tiba udah bayar utangnya nanti aja kalau kamu udah punya toko. Aduh, amin. Didoain lagi tuh baik banget yang utangin ya. Udah minjemin duit, bayarnya juga nanti, plus ngedoain lagi. Masya Allah banget tuh teman yang baik tuh ya. Jangan sampai lepas tuh teman yang baik tuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.